Sifat kuat yang Allah miliki adalah Allah menyampaikan rizki setiap makhluk dimanapun dan kapanpun mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi al-atqiya wa ashabihi al-asfiya wa man iktafa atharahum ila yaumil jaza, amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah masjid Imam Syafi'i yang semoga senantiasa diberi kenikmatan, kemudahan dalam menunaikan ibadah dan keistiqomahan dalam berada di jalur ketaatan kepada Allah Ta'ala. Segala puji kita haturkan kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat beliau hingga yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Taib. Ini adalah pertemuan ketiga dari kajian kitab At-Tauhid dari Sahih Bukhari. Kita tiba pada bab yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan mengupas, akan menjelaskan dan mengkaji bersama-sama bab yang ketiga yang diletakkan oleh Imamul Bukhari Amirul Mukminin fil hadis. Baik, bab yang ketiga, dan kami telah berikan terjemahan dari bab yang ketiga dan bab yang keempat melalui DKM. Semoga sudah sampai kepada antum semua terjemahan dari hadis-hadis maupun ayat-ayat yang diletakkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung saja membaca bab yang ketiga. Babu qaulillahi ta'ala anar razzaqu dzul quwwatil matin. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan pada bab yang ketiga, bab firman Allah ta'ala anar razzaqu dzul quwwatil matin. Firman Allah yang berbunyi, yang artinya akulah sang pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang kokoh. Namun di situ kami terjemahkan al-matin, di situ adalah pemilik kekuatan dan kuasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bab ini sebenarnya merupakan salah satu qiraat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau membawakan salah satu riwayat dari ayat anar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini adalah riwayat atau bacaan yang dibawakan oleh Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu yang mengambil redaksi bacaan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang terkait dengan bab ini terdapat pada surat Az-Zariyat ayat ke-58. Bunyinya innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ada sedikit perbedaan di sini. Dan ini adalah riwayat yang masyhur. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rizki, lagi pemilik kekuatan dan kekuasaan. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adapun bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari sedikit berbeda dengan ayat dari surat Az-Zariyat ayat yang ke-58 di mana beliau meletakkan anar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan ini pada dasarnya merujuk kepada bacaan Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan kesalahan tulis, bukan kesalahan tulis atau kesalahan dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membacakan hadisnya,
ada baiknya kita sejenak mengupas atau sejenak merenungi tafsir dari bab ini. Tafsir dari bab ini. Untuk memudahkan kita nantinya untuk memahami apa hubungan antara bab dengan hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Karena fikihnya Imam Bukhari itu terletak pada peletakan judul-judul babnya. Beliau tidak menyertakan komentar beliau pada hadis-hadis, tetapi beliau meletakkan fikih ilmu beliau. Maksud tujuan beliau dari meletakkan hadis-hadis ini ada terdapat pada bab itu sendiri, judul bab itu sendiri. Baik, kami bawakan di sini dari tafsir As-Sa'di atau As-Sa'di, di mana beliau mengomentari, Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah itu maha pemberi rizki. Beliau memberikan tafsir berupa bahwasanya Allah itu katsirur rizqi. Allah itu banyak memberikan rizki. Di mana tidaklah ada satu hewan melata pun, tidak ada satu makhluk pun di bumi dan di langit illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah yang menanggung dan mengatur rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah mengetahui di mana setiap makhluk itu berdiam dan bertempat. Dzul quwwatil matin. Maksudnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan alladzi lahul quwwatu wal qudratu kulluha. Dialah pemilik kekuatan dan kuasa seluruhnya. Makanya kami terjemahkan dengan kuasa. Al-Matin itu kami terjemahkan dengan kuasa, merujuk kepada tafsir dari Syekh As-Sa'di. Demikian juga dari tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Makanya kami terjemahkan bukan kokoh tetapi kuasa, merujuk kepada perkataan ahli tafsir. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan dan akhwat, metode yang berlaku di kalangan ahlul ilm ketika mendapati ada satu ayat, maka untuk memahaminya merujuk kemana? Ke buku-buku tafsir. Ketika ada hadis kita berusaha ingin memahaminya, maka kita merujuknya kepada buku-buku penjelasan terkait hadis. Seperti syarahnya Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau syarah dari Sahih Bukhari ini karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan begitu seterusnya. Jadi bukan merujuk kepada buku-buku yang lain, buku bahasa misalkan, itu nanti salah, keluar dari kebiasaan ahlul ilm, kebiasaan dari ahlul ilm. Ketika kita menyampaikan sebuah ayat suci Al-Quranul Karim, kemudian berusaha menyampaikan makna dan kandungan dari ayat tersebut, maka kita terlebih dahulu merujuk kepada satu atau dua atau tiga buku tafsir yang terpercaya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di luar sana juga ada yang bercampur dengan metode yang di luar metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga dengan penjelasan terkait hadis. Baik, di sini Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya Dzul Quwwatil Matin artinya dialah Allah pemilik kekuatan dan kuasa seluruhnya, yang mengadakan, menciptakan seluruh bentuk yang besar yang ada di bawah maupun yang ada di atas sana. Wabiha tusrafu fil zawahiri wal bawatin, dan dengannya, dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah, segala hal yang zahir maupun yang batin itu terjadi, dan kehendak Allah berlaku mutlak terhadap seluruh makhluk. Fama sya'allahu kan, apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Tidak ada yang dapat kabur dari kehendak Allah Ta'ala, dan tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Ta'ala. Dan di antara, kata Syekh Sa'di rahimahullah, di antara kekuatan Allah Ta'ala, sifat kuat yang Allah miliki adalah Allah menyampaikan rizki setiap makhluk
dimanapun dan kapanpun mereka berada. Pasti sampai rezeki tersebut. Walaupun kita berada di tempat terdalam sekalipun, rezeki kita pasti akan sampai. Karena Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, di mana salah satu bentuk kekuasaan Allah, Allah menyampaikan rezeki tersebut kepada pemiliknya dimanapun dan kapanpun berada. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya di antara makhluk-makhluk tersebut tidak hanya manusia namun juga hewan, tumbuh-tumbuhan, serangga dan yang lainnya. Baik, itu terkait tafsir dari ayat innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin yang dijadikan judul oleh Imam Bukhari pada bab yang ketiga ini. Baik, hadis yang pertama dari bab yang ketiga ini adalah hadis yang berasal dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu merupakan segelintir sahabat yang dikenal luas dengan kunyahnya. Jadi ada beberapa sahabat itu kaum muslimin hanya mengetahui kunyahnya saja. Seperti Abu Musa al-Asy'ari ini. Contoh yang lain, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga dengan Abu orang pertama setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itu beberapa sahabat yang dikenal luas dengan bukan nama sebenarnya. Nah, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, nama dari Abu Musa al-Asy'ari adalah Abdullah bin Qais al-Asy'ari at-Tamimi, dari suku besar di Jazirah Arab, di tanah Arab sana, dari suku Bani Tamim, dari suku Bani Tamim. Baik, beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi SAW, langsung kita bacakan dari periwayatan sahabatnya langsung. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbaru ala adan sami'ahu minallahi yadda'una lahu waladan thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apapun yang paling sabar terhadap gangguan yang didengarnya selain Allah Jalla Jalaluhu. Mereka menyematkan, menisbatkan anak kepada Allah Ta'ala. Mereka meyakini atau mengatakan Allah memiliki anak. Akan tetapi lihat di sini, summa yu'afihim wa yarzuquhum. Akan tetapi Allah tetap memberikan mereka kesehatan untuk bisa beraktivitas. Allah tetap memberikan mereka rizki mereka. Makanya dalam hadis ini ada banyak sekali faedah terkait akidah atau terkait sifat-sifat Allah nantinya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami merujuk kepada penjelasan para ulama yang menulis tentang syarah Sahih Bukhari, di mana kita merujuk terkait hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kesabaran yang luar biasa, kesabaran tanpa batas, melebihi siapapun dari kalangan makhluk. Tidak ada yang paling sabar, yang sifat sabarnya itu tidak bisa dibayangkan melebihi kesabaran yang ada pada Allah Ta'ala. Dan di antara nama Allah Ta'ala adalah apa? As-Sabur. As-Sabur, yang maha memiliki sifat sabar. Artinya adalah la yu'alijul usata bil uqubah. Salah satu makna dari nama Allah yang mulia ini, As-Sabur, adalah Allah tidak segera menghukum hamba-hambanya yang bermaksiat langsung.
tidak diberi hukuman langsung sama Allah Ta'ala. Dan ini kata para ulama, nama As-Sabur ini dekat dengan makna Al-Halim. Al-Halim yang salah satu maknanya adalah yang maha santun atau dikatakan juga yang maha tabah. Yang maha tabah. Akan tetapi nama Allah Al-Halim itu lebih dekat atau lebih banyak mengindikasikan tentang Allah lebih banyak mengampuni atau menahan hukumannya terhadap pelaku kemaksiatan. Karena salah satu kaidah di dalam asma dan sifat itu nama Allah itu bertingkat-tingkat dari sisi keistimewaan. Bertingkat-tingkat, tidak satu derajat akan tetapi bertingkat-tingkat. Ada nama yang memiliki derajat tertinggi, ada yang di bawahnya. Salah satu nama yang tertinggi adalah Allah, yang semua nama-nama itu mengerucut dan kembali kepada nama Allah ini. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kata adza atau gangguan, tidak ada seorang pun yang paling sabar terhadap gangguan. Gangguan dalam bahasa Arab adalah dimaknai dengan sesuatu yang sifatnya ringan dan pengaruhnya lemah dari keburukan atau sesuatu yang berupa gangguan dan kejahatan. Itu nama dari gangguan atau adza dalam bahasa Arab. Gangguan dalam bahasa Arab itu dimaknai sebagai sesuatu yang ringan dan dampaknya atau pengaruhnya itu tidak terlalu kuat. Itu namanya gangguan. Apa fungsinya kita memahami kata di dalam hadis ini? Kita kembalikan ke makna secara bahasa, nanti akan ada hubungannya. Baik, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Apa hubungannya? Hubungannya Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat yang lain bahwasanya manusia, makhluk apapun tidak akan mampu memberikan bahaya kepada Allah Ta'ala. Perlu dibedakan antara gangguan dengan bahaya. Tidak ada seorang pun makhluk yang mampu membahayakan Allah Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat kemahasempurnaan. Di mana dalam sebuah ayat Allah berfirman, kami langsung bacakan, innahum layyadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak membahayakan Allah syai'a, sedikit pun. Kemudian Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya atau sungguh kalian tidak akan mampu mengarahkan kemudaratan kepadaku sehingga kalian bisa membahayakanku, kata Allah Jalla wa'ala. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Begitu pula sebaliknya, sungguh kalian tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian memberikan manfaat tersebut untukku atau sampai manfaat tersebut kepadaku. Di sini Allah menekankan dan menegaskan bahwasanya makhluk tidak akan mampu memberikan kemudaratan atau hal yang membahayakan kepada Allah sedikit pun. Baik. Kemudian penggalan selanjutnya bahwasanya mereka orang-orang yang menyematkan dan menisbatkan kepada Allah anak, disebutkan bahwasanya itu merupakan gangguan kepada Allah Ta'ala, akan tetapi gangguan tersebut bukanlah bersifat yang membahayakan. Gangguan berupa mereka mengusik keagungan Allah Ta'ala, akan tetapi sama sekali tidak memberikan dampak sedikit pun kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka mengusik Allah Ta'ala dengan menyematkan kepadanya bahwa Allah memiliki anak, padahal Allah sama sekali tidak memiliki anak dan tidak membutuhkan anak. Dan itu merupakan celaan serta usikan dari orang-orang tersebut. Akan tetapi ini hanya bersifat gangguan yang mengusik, bukan membahayakan. Baik,
Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula hal yang mengusik keagungan dan kemuliaan Allah adalah ketika seseorang menetapkan adanya tandingan atau sekutu bagi Allah Ta'ala. Itu mengusik keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala serta kesucian Allah Ta'ala. Hal tersebut bukan berarti membahayakan Allah, membahayakan kekuasaan Allah, membahayakan kedudukan Allah. Akan tetapi itu adalah hal yang mengusik, yang tidak berdampak kepada Allah, akan tetapi berdampak fatal kepada pelakunya. Berdampak fatal kepada pelakunya. Maka perlu kita waspada dalam hal-hal yang demikian. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adapun sabda Nabi SAW setelah menyebutkan bahwasanya mereka menisbatkan anak kepada Allah, akan tetapi innahu la yu'afiyahum atau la yu'afihim wa yarzuquhum, akan tetapi Allah tetap memberikan mereka kesehatan serta memberikan kepada mereka rizki. Lihat di sini salah satu bentuk kesabaran atau sifat sabar yang ada pada Allah. Mereka mengusik kesucian Allah Ta'ala. Akan tetapi lihat bagaimana Allah memiliki sifat sabar, di mana Allah tetap menyampaikan kepada mereka kesehatan fisik serta menyampaikan kepada mereka jatah rizki mereka selama hidup di dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan bahwasanya ini merupakan kemurahan dan kemuliaan serta kebaikan dari Allah Ta'ala. Allah membalas kejahatan yang dilakukan oleh hambanya dengan tetap memberikan kebaikan kepada mereka. Kebaikan berupa kesehatan fisik dan rizki yang diberikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang berasal dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Dari hadis ini diambil 3 faedah. Faedah yang pertama jemaah sekalian adalah dalam hadis ini terdapat penetapan sifat sabar pada diri Allah Jalla wa'ala. Dan kesabaran Allah itu tidak ada tandingannya, tidak akan ada bandingannya dengan kesabaran seorang makhluk apapun atau seorang makhluk pun. Baik, faedah yang kedua adalah para hamba atau para makhluk sama sekali tidak akan mampu memberikan sedikit pun, secuil pun mudarat kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi perbuatan mereka itu mengusik kesucian Allah. Tetapi Allah memiliki sifat sabar ini, sehingga Allah tetap memberikan kepada mereka kesehatan dan rizki mereka. Itu salah satu menunjukkan bukan berarti Allah tidak berkuasa atau tidak kuasa sama sekali. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan bab di sini, Allah maha memberikan rizki, tetapi Allah juga Allah juga maha kuat dan maha kuasa. Artinya ketika Allah tidak menghukum langsung, bukan berarti atau bukan menunjukkan bahwasanya Allah tidak mampu menghukum mereka langsung. Akan tetapi Allah memiliki sifat sabar yang begitu luas. Makanya Nabi SAW memberikan gambaran bahwasanya tidak ada seorang pun yang paling sabar terhadap gangguan selain atau melebihi Allah. Orang-orang menyematkan kepadanya bahwasanya Allah memiliki anak, padahal Allah secara tegas menyebutkan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Allah tidak terlahir dan tidak memiliki anak. Dan ayat-ayat yang lain. Kemudian faedah yang ketiga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah pada hadis ini juga terdapat penetapan sifat apa kira-kira? Redaksinya tadi, tidak ada seorang pun yang paling sabar terhadap gangguan yang didengarnya selain Allah Ta'ala. Mereka menyematkan kepadanya kepemilikan anak, akan tetapi
Allah tetap memberikan kesehatan dan rizki kepada mereka. Tadi yang pertama, faedah yang pertama penetapan sifat sabar. Kemudian yang kedua, para hamba tidak akan mampu sedikit pun memberikan mudarat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah terdapat penetapan sifat yang lain dalam hadis ini. Kira-kira apa itu? Puasa. Di hadis ini memberikan rizki. Sebelum itu, setelah kesabaran atau sifat sabar, ada lagi setelah itu penetapan sifat terhadap gangguan yang didengarnya. Penetapan sifat mendengar. Dalam hadis ini terdapat penetapan sifat Allah mendengar. Allah mendengar. Baik. Demikian pula pada hadis ini terdapat bahwasanya Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan Allah ini sesuai dengan ilmunya yang maha luas dan hikmahnya yang maha dalam, di mana Allah memberikan kesehatan dan juga memberikan rizki. Di situ Allah memberikan dan itu merupakan perbuatan Allah Ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu hadis pertama atau satu-satunya hadis di bawah bab yang ketiga ini. Bab yang ketiga ini hanya satu hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, bab yang keempat, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan ini babnya cukup panjang dan permasalahan cukup penting atau sangat penting terkait perkara gaib. Baik, bab yang keempat, Imam Bukhari meletakkan dengan judul Babu Qaulillahi ta'ala alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Bab firman Allah, perkataan Allah Ta'ala alimul ghaib, yang maha mengetahui ilmu ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak menampakkan, menunjukkan dan memberitahu perkara gaib ini kepada seorang pun. Terjemahan yang lebih rapi sudah kami berikan melalui terjemahan teksnya. Baik, ini terdapat atau ini mengambil sepotong ayat, sepenggal ayat dari surat Al-Jin ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Baik, sebelum kita lanjut, kita merujuk kepada tafsir para ulama terkait ayat ini, sehingga kita lebih mudah memahami maksud atau tujuan dari Imam Bukhari meletakkan bab ini, dan beliau mengambilnya dari ayat dari surat Al-Jin ayat yang ke-26. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya Allah tidak menunjukkan dan tidak memberitahu perkara gaib ini kepada seorang pun dari makhluknya. Bahkan kata beliau, Allah memiliki ilmu terkait hal-hal yang gaib ini dan tidak membeberkannya kepada siapapun. Salah satunya adalah terkait ilmu yang di dalam hati. Di dalam hati kita ini, Allah tidak membeberkannya isi hati kita kepada siapapun makhluk. Bahkan para ulama berselisih terkait apakah malaikat yang mencatat itu mereka mengetahui isi hati kita ataukah tidak. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan para malaikat atau malaikat yang menyertai kita, yang mencatat kebaikan atau keburukan kita ini, apakah mereka mengetahui isi hati kita ataukah tidak. Sebagian ada yang mengatakan malaikat itu mengetahui. Yang kedua, pendapat yang kedua, para malaikat tidak mengetahui isi hati kita. Tidak mengetahui isi hati kita. Tetapi pendapat yang kami condong kepada pendapat itu adalah para malaikat
mengetahui isi hati manusia sesuai dengan kadar yang Allah bocorkan atau Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau di luar itu mereka tidak mengetahuinya. Artinya mereka tidak memiliki kemampuan yang secara otomatis mengetahui isi hati manusia. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan apa yang Allah ingin berikan kepada mereka sesuai dengan kadarnya saja. Itu adalah pendapat yang kami condong kepada pendapat tersebut. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait tafsiran ayat dari surat Al-Jin ayat yang ke-26. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini Imam Bukhari rahimahullah masih dalam judul babnya, wa innallaha indahu ilmus sa'ah, dan sesungguhnya Allah memiliki ilmus sa'ah, ilmu terkait kapan tibanya kiamat. Kapan tibanya kiamat, dan ini diambilkan dari surat Luqman ayat ke-34. Surat Luqman ayat ke-34 di mana kami nukilkan salah satu tafsiran terkait ayat ini, bahwasanya sesungguhnya Allah memiliki ilmu terkait kiamat, kapan terjadinya, kapan tibanya kiamat, dan Allah juga menurunkan hujan karena lanjutan ayat tersebut, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan diperolehnya esok hari. Ia tidak mengetahui. Kita, masing-masing dari kita memiliki rencana atau sudah memiliki rutinitas. Besok ya kerja, masuk dari jam 8, pulang jam, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi ada hal yang menghalangi kita. Bisa jadi kita terjebak macet sehingga molor jam 8 lewat dan seterusnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada esok hari. Apa yang kita peroleh, apa yang kita hadapi, dan apa yang akan kita jalani dari kebaikan atau keburukan. Baik, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Taib, Imam Baghawi rahimahullahu taala, Imam Baghawi salah satu imam rujukan terkait tafsir, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada seorang yang bernama Waris bin Amru bin Harithah yang merupakan salah satu penduduk pedesaan atau salah satu penduduk Arab padang pasir sana, yang nomaden, yang pedesaan lah. Ia pernah datang kepada Nabi SAW ke kota Madinah. Kemudian bertanya tentang kiamat dan kapan waktunya. Jadi Waris ini datang jauh-jauh dari kampungnya menuju kota Madinah, kemudian mencari Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Ia menanyakan hal tersebut, waktunya. Kemudian ia juga mengatakan bahwasanya kampungnya sedang dilanda kekeringan, sedang dilanda musim paceklik. Kemudian ia bertanya kepada Nabi SAW, kapan wahai Rasul hujan akan turun? Lihat di sini. Pertama dia menanyakan tentang kapan hari kiamat. Kemudian yang kedua orang ini menanyakan kapan hujan akan turun karena sudah lama kampungnya mengalami kekeringan. Kemudian ia juga mengatakan, wa taraktu imraati hubla, dan aku meninggalkan kampungku, meninggalkan istriku dalam keadaan ia hamil. Ia hamil. Famata talid, kapan istriku wahai Rasul ia melahirkan? Lihat. 3 pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang keempat juga tidak kalah dahsyatnya. Pertanyaan yang keempat, dia mengatakan, dan aku sudah tahu kapan aku dilahirkan. Karena ia sendiri yang merasakan, aku sudah tahu kapan aku dilahirkan, di tempat mana aku dilahirkan. Tetapi pertanyaannya adalah, fabi ayyi ardin amut. Kira-kira di tempat mana, di daerah mana aku akan mati. Pertanyaan yang super berat ini. Super berat pertanyaannya. Ia menanyakan kapan hari kiamat terjadi. Setahun lagi, 5 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Itu yang ditanyakan tentang kapan kiamat.
Kemudian yang kedua, ia menanyakan kapan hujan turun. Hari ini, besok, besoknya lagi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ia menanyakan apa? Kapan istrinya melahirkan. Kapan istrinya melahirkan. Istrinya di mana? Di kampungnya. Ia menanyakan kepada siapa? Kepada hamba Allah yang paling dekat dengan Allah. Hamba Allah yang paling mengerti haknya Allah. Hamba Allah yang paling paham bahwasanya keempat hal yang ditanyakan ini adalah milik Allah semata. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, lihat di sini. Nabi SAW. Kemudian yang keempat tadi adalah dia menanyakan, kira-kira aku mati nanti di mana? Keempat hal ini, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, merupakan keistimewaan dan kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang mencoba menggali atau mengaku-ngaku atau mengklaim bahwasanya ia mengetahui perkara-perkara gaib ini, maka yang pertama, ia melakukan kesalahan berupa ia berani mengambil apa yang bukan haknya. Ia berani dan lancang berusaha menyamai Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ia dengan perbuatannya ini mengaku mengetahui perkara gaib. Yang kedua, ia seolah lebih paham, lebih istimewa dari hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Nabi ditanya keempat hal ini, Nabi tidak tahu jawabannya. Nabi tidak tahu jawabannya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya kata Imam Baghawi, ini ayat ini turun bahwasanya Allah memiliki ilmu sa'ah, ilmu kiamat, kapan terjadinya kiamat, dan Allah yang menurunkan hujan, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan setiap jiwa tidak mengetahui apa yang diperolehnya esok hari, dan setiap jiwa tidak mengetahui di mana ia akan wafat. Innallaha alimun khabir. Dalam surat Luqman ayat ke-34, silakan di situ nanti dicek. Allah tutup setelah menyebutkan kekhususan tersebut, Allah menyebutnya dengan kemahatauan Allah terhadap segala hal secara menyeluruh. Innallaha alimun khabir. Allah maha mengetahui dan maha memiliki detail setiap pengetahuan tersebut. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat dari surat Luqman ini kepada salah seorang penduduk di salah satu desa atau perkampungan Arab di luar kota Madinah yang bertanya kepada Nabi SAW. Baik, kami nukilkan juga perkataan atau tafsiran dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kami nukilkan dua tafsiran di sini mengingat pentingnya perkara ini. Karena banyak di antara kaum muslimin, baik itu dulu maupun sekarang, apalagi sekarang dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi yang ada berusaha menerka-nerka perkara gaib dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan lebih mudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Membaca nanti kalau yang lahirnya bulan ini atau tahun ini nanti dia akan begini, dia akan begitu, akan mendapatkan surprise, mendapatkan kebahagiaan di hari ini. Itu salah satu perbuatan yang menerka-nerka ini. Dan itu bisa tidak kita sadari, bisa masuk di rumah kita. Kalau dulu belum ada HP dan internet, kita masih bisa melihat wujudnya berupa kertas, koran, atau buletin dan seterusnya. Kami nukilkan dari perkataan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait tafsir dari ayat ini, di mana beliau mengatakan bahwasanya telah diketahui bahwasanya Allah itu ilmunya meliputi yang gaib maupun yang syahadah. Jadi di sini perlu diketahui atau perlu dipahami maksud dari gaib itu adalah sesuatu yang tidak tampak bagi kita, yang tidak disaksikan oleh kita.
Itu dinamakan perkara yang gaib. Besok kita tidak menyaksikan apa yang terjadi esok. Makanya dinamakan atau termasuk bagian dari gaib. Perkara yang gaib. Di dalam rahim, apa yang terjadi juga bagian dari gaib. Perkara yang tidak nampak oleh kita. Nanti kami akan sebutkan tentang kondisi di mana saat ini kaum muslimin atau secara umum orang-orang dapat mengetahui jenis kelamin bayi di dalam perut, kemudian perkiraan lahir dan seterusnya. Baik, akan tetapi sebelum itu kita melihat atau menyelami tafsiran dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, Allah itu ilmunya meliputi perkara yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin. Dan Allah mengetahui dan Allah memperlihatkan atau memberitahu kepada sebagian hamba terkait hal yang gaib tersebut. Di antaranya adalah para malaikat diberitahu oleh Allah sebagian perkara gaib, dan juga para nabi diberitahu sebagian perkara gaib, tetapi tidak diberitahu sepenuhnya. Seperti Nabi SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tetapi Nabi SAW diberitahu apa? Tanda-tanda, kondisi-kondisi manusia dan semua makhluk ketika kiamat nanti. Itu adalah perkara yang gaib juga, karena Nabi belum menyaksikannya, tetapi diberitahu oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah terkait kadarnya, seberapa banyak, dan itu dibatasi oleh Allah Ta'ala. Makanya para malaikat pun juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan malaikat yang diberi tugas untuk meniupkan sangkakala juga tidak mengetahui kapan ia diperintahkan untuk meniupkan sangkakala ini. Ia juga menunggu perintah dari Allah. Ia sendiri tidak mengetahuinya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Syekh di sini, Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kami pilihkan beberapa di mana beliau mengomentari bahwasanya wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam perut, di dalam rahim. Allah yang menciptakan janin di dalam perut seorang ibu. Dan Allah mengetahui jenis kelaminnya dan Allah menetapkan jenis kelaminnya. Malaikat yang ditugasi untuk meniupkan roh kepada bayi atau janin di dalam perut juga tidak mengetahui jenis kelaminnya sampai ia bertanya kepada Allah Ta'ala, azakarun am unsa, apakah janin ini nanti berjenis kelamin laki atau perempuan. Ketika Allah memberitahu, baru malaikat tahu, barulah terbentuk jenis kelaminnya. Terbentuk jenis kelaminnya. Tetapi di usia kandungan 1 hari, 2 hari, satupun dokter saya yakin tidak mengetahui jenis kelaminnya. Baru mengetahui setelah apa? Setelah ditiupkan roh. Dan setelah ditetapkan tentang rizkinya, ajalnya, hidupnya, dan jenis kelaminnya oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Dan malaikat yang membawa itu pun juga tidak mengetahui kecuali diberitahu oleh Allah Ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah memutuskan dan menetapkan apa saja sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, di mana kehendak Allah Ta'ala ini selalu diiringi dengan 2 hal, ilmu Allah yang maha luas dan hikmah dari setiap kehendak Allah tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala juga menyinggung atau mengomentari terkait setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan ia peroleh esok hari. Beliau mengatakan ini meliputi 2 hal. Meliputi 2 hal. Setiap dari kita tidak mengetahui 2 hal ini. Terkait agamanya dan terkait dunianya.
Karena memang kita tidak lepas dari dua hal ini. Terkait agamanya kita tidak tahu dan kita tidak bisa menjamin kita masih semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kita tidak tahu apakah kita besok melakukan kemaksiatan atau mengabaikan perintah Allah, kita tidak tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dunianya, kesehatan, kehidupan, kematian, kemudian sakit, musibah, kecelakaan, dan seterusnya. Kita tidak mengetahui terkait perkara dunia, termasuk juga terkait rezeki. Kita tidak tahu besok bisa jadi kita mendapatkan rizki yang besar atau mendapatkan rizki yang sedikit atau sempit. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengomentari terkait hikmah atau kenapa Allah mengkhususkan perkara-perkara yang tadi disebutkan. Tentang apa yang ada di dalam rahim, tentang kapan terjadinya kiamat, tentang kapan turunnya hujan, tentang apa yang diperoleh oleh manusia esok hari, kemudian juga di bumi mana ia akan mati. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala beliau menyebutkan di sini wa min hikmatihi tammah, di antara kesempurnaan, di antara hikmah Allah yang begitu sempurna, Allah menyembunyikan kelima hal ini dari hamba-hambanya, karena dalam penyembunyian kelima hal ini terdapat maslahat dan kebaikan yang luar biasa banyak, dan itu menjadi hikmah Allah Ta'ala yang hanya Dia yang mengetahuinya. Berapa banyak kebaikan yang terselip di balik disembunyikannya kelima hal tersebut. Disembunyikannya kelima hal tersebut. Kalau kita sudah tahu berapa rezeki kita esok hari, mungkin kita bisa jadi malas-malasan. Atau kalau kita sudah tahu esok kita meninggal, atau esok kita la qadarullah misalkan mengalami kecelakaan, kita mungkin berdiam dalam rumah aja. Kita lupa bahwasanya ada ibadah-ibadah di balik kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Salah satunya kita berdoa kepada Allah untuk dilindungi ketika keluar rumah. Nabi SAW mengajarkan ketika kita hendak keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, atau Allahumma inni a'udzubika an udilla an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Dua zikir penting ini jangan sampai ditinggalkan. Kemudian kalau kita naik kendaraan, ada juga doanya. Menunjukkan kepasrahan total, ketawakalan kita, kita bergantung sepenuhnya urusan kita, hidup dan mati kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa kira-kira kalau doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kalau naik kendaraan untuk jarak yang dekat. Kalau yang jauh ada lagi tambahannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan, karena itu menunjukkan bahwasanya kita butuh kepada Allah Ta'ala. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di perjalanan, di luar rumah, dan seterusnya. Itu merupakan di antara bentuk hikmahnya adalah kita menjalankan ibadah-ibadah di keseharian kita, di berbagai aspek kehidupan kita. Itu kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwasanya kelima hal ini sengaja disembunyikan oleh Allah, tidak diberitahukan kepada semua makhluk, agar di situ terdapat banyak sekali kebaikan yang Allah Maha mengetahuinya. Demikian kata beliau tafsir dari surat Luqman ini, dan orang yang memahami dan mentadabburi dari tafsir dari ayat ini, maka ia akan banyak memuji Allah dan mengakui karunia dan kemurahan Allah pada umat manusia atau kepada makhluknya. Demikian yang dapat disampaikan pada malam hari kali ini. Kita akan lanjutkan kembali. Semoga Allah Ta'ala menjaga niat dan semangat kita dalam kebaikan, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan usia bagi kita semua untuk terus
menggali lebih dalam agama Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya melalui jalan ilmu agama ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian apa yang dapat disampaikan. Kita belum memasuki hadisnya, dan hadisnya itu ada dua, nanti kita bawakan dari hadis Ibnu Umar, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini juga pembahasan di hadis Aisyah ini cukup rumit, makanya lebih baik kita akhirkan di pertemuan keempat nanti. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.